berani mengambil keputusan memisahkan diri dari dunia. Pastor, nanti kalau saya dibilang gak keren gimana? Biarin aja gak keren buat dunia tapi saudara berkenan di mata Tuhan. Buat apa keren di mata dunia tapi saudara gak dikenan di mata Tuhan? Pastor, nanti saya dibilang bodoh sama dunia. Bodoh kamu jadi orang Kristen ikut orang gereja-gereja. No, biarin aja. Tahukah saudara bahwa apa yang bodoh buat dunia justru dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat oleh dunia. Wow, selamat pagi GKS Balikpapan, good morning. Coba salam kanan kirimu, katakan senang lihat kamu pada pagi hari ini di rumah Tuhan. So good. Welcome buat saudara yang baru pertama kali datang dalam ibadah di GKS Balikpapan. So tema kita di bulan Juli ini adalah expansions. Tadi di Alfa sudah membagikan di awal tadi. For every month kita berdoa di tahun lalu dan Tuhan memberikan tema yang buat setiap kita yang ada di dalam gereja ini. Ekspansi. Nah, saya mau bicara tentang kekudusan pada hari ini. Karena waktu saya merenungkan tentang apa yang mau Tuhan ekspansi dalam kehidupan kita, bahwa kita gak akan bisa diekspansi oleh Tuhan kalau kita belum dikuduskan atau kita tidak dikuduskan terlebih dahulu oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa yang diekspansi itu datangnya dari surga dan bukan datangnya dari dunia. Nah, kalau kita menjadi sama seperti dunia, apa yang kita mau ekspansi dalam kehidupan kita? Nah, hari ini saya mau beri judul khotbah saya adalah set apart atau dipisahkan. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, nah ada muncul kata kudus. Itu artinya di dalam bahasa Ibrani-nya, kalau di dalam perjanjian lamanya adalah kadosh. Yang artinya adalah sesuatu atau seseorang yang dipisahkan Allah untuk satu tujuannya. Nah, di dalam perjanjian baru yang menggunakan bahasa Yunani-nya, kata kudus itu adalah hagios. Atau yang artinya adalah dikhususkan atau dipisahkan untuk Allah. Jadi baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, kata kudus itu mengandung makna yang sama, yaitu dipisahkan atau set apart. Nah, kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Katakan amin. He is a holy God. Dia adalah Allah yang kudus. Di Imamat 19 ayat 2 dikatakan, berbicara kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kekudusan itu adalah esensi dari karakter Allah. Dia kudus, dia benar, dia adil, dia baik, dia setia, dia kasih, dia murah hati, dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir. Ini bicara tentang karakter Allah. Jadi kita gak bisa memisahkan antara kekudusan dari pribadi Allah itu sendiri.
Nah ketika firman Tuhan katakan kuduslah kamu, artinya Tuhan menghendaki kita untuk hidup kudus. Katakan amin. Nah kudus itu bukanlah seperti yang kebanyakan orang berpikir bahwa dalam kudus itu kita harus jadi sempurna dan tidak bisa lagi berbuat kesalahan atau dosa lagi. Benar bahwa kita telah disucikan, kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Artinya secara posisi rohani kita telah dikuduskan. Seperti yang firman Tuhan katakan di 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Tetapi di dalam prosesnya, proses dikuduskan atau di-sanctification itu terjadi di setiap hari dalam kehidupan kita. Sampai kita segambar dan serupa dengan Yesus. Katakan amin. Jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan, kita dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi along the way, dalam perjalanannya, prosesnya kita terus dikuduskan sehingga semakin lama kita semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Karena pada saat kita terima Yesus, kita gak semata-mata langsung berubah menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Tapi proses itu berjalan setiap hari dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah menghendaki setiap saudara dan saya itu kudus adanya. Katakan amin. Kudus itu bukan sesuatu sifatnya dari luar. Bukanlah dari penampilan. Harus pakai baju tertentu supaya terlihat kudus. Gak boleh pakai ini, gak boleh pakai itu. Dulu pernah ada yang cerita sama saya. Bapak tahu, Pastor, pendeta itu gak boleh pakai celana pendek. Karena kalau pakai celana pendek gak kudus loh Pak Pendeta. Saya sampai garuk-garuk kepala. Apa hubungannya pakai celana pendek antara kudus gak kudus? Atau kita kudus itu harus yang doanya yang panjang-panjang. Harus dengan ngomongan ada kata-kata tertentu. Kata-kata rohani. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tuh baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Orang bisa ngomong kata-kata seperti ini tapi hidupnya gak kudus loh. Kekudusan itu bukan penampilan dari luar, tapi kekudusan itu transformasi hati. Kekudusan itu juga bukan milik seseorang. Oh karena dia imam, karena dia pendeta, karena dia hamba Tuhan, karena dia pemimpin gereja. Oh dia aja yang kudus, gua gak perlu kudus, no. Tapi kekudusan adalah milik setiap orang yang telah percaya kepada Yesus. Dan telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Katakan amin. Kekudusan itu juga bukan berarti kita terputus dari dunia. Naik ke atas gunung, masuk ke dalam goa. Tumbuh jenggot panjang. Lalu kita disebut orang kudus. Kalau kita terputus dari dunia, bagaimana kita bisa disebut menjadi garam dan terang dunia? Karena garam dan terang dunia itu harus ada di dalam dunia. Bukan justru menghilang atau menghindar dari dunia. Nah yang Tuhan mau buat kita adalah bahwa kita hidup di dalam dunia tetapi kita set apart dengan dunia. Dipisahkan dengan dunia. Hidup benar, hidup dengan standarnya Tuhan. Hidup dengan standar kebenaran Tuhan. Kekudusan adalah ketika kita bisa berada di dalam dunia. Tetapi tidak dipengaruhi oleh dunia. Tetapi kita justru memengaruhi dunia. Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa pada waktu itu. Bahkan Alkitab mengatakan orang-orang yang dikenal orang berdosa di kota. Bayangkan kalau ada orang, kalau orang berdosa tidak diketahui dosanya, orang masih lebih baik ya. Tapi kalau 2000 tahun yang lalu orang berdosa itu dikenali karena dosanya. Bayangin di satu kota. Berarti sudah sangat terkenal akan dosanya. Tetapi Yesus justru duduk makan bersama dengan mereka. Dan tidak membuat Yesus menjadi sama seperti mereka. Tetapi justru membuat mereka mengalami Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kekudusan itu bukanlah sesuatu yang membebankan atau memberatkan. Atau menyulitkan. Wah,
Pastor ngomong kudus, gak asik nih. Wah susah dah kalau hidup begini deh. Kalau udah ngomongnya kudus. Kekudusan itu membuat kita berganti identitas dan nature kita. Buat kita yang lahir baru, kita adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Contohnya gini, kalau dulu seekor babi, karena ciptaan yang baru sekarang sudah berubah jadi seekor domba. Domba itu diidentikan dengan bulu yang putih, bulu yang bersih. Pertanyaan saya, domba bisa nggak tuh lagi jalan tiba-tiba kena kotoran? Tiba-tiba jalan kena lumpur. Beberapa waktu lalu saya sempat liburan keluarga di New Zealand, di mana dikatakan negeri itu lebih banyak dombanya daripada manusianya. Dan sepanjang jalan kalau udah masuk ke luar kota itu banyak ladang-ladang yang terbuka dan domba itu nggak tahu berapa puluh ribu domba, berapa ratus ribu domba itu di kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dalam perjalanannya saya lihat dombanya juga bisa mengalami itu, yang namanya bulunya kotor. Tapi karena dia domba, karena identitasnya domba, karena nature-nya domba, dia bisa dibersihkan kembali sehingga dia kembali bersih. Beda halnya dengan babi. Kalau babi itu saudara bersihkan, saudara mandikan dia, tapi karena dia masih babi, ketemu lumpur, dia akan lompat lagi masuk ke dalam lumpur. You get the point? Saudara boleh mandikan dia, boleh cuci dia, boleh kasih ke salon, apapun itu. Karena nature-nya babi, maka pada saat dia lihat lumpur, dia maunya nyemplung lagi ke dalam lumpur. Saudara dan saya ada ciptaan yang baru di dalam Yesus. Kita bukan lagi babi, kita ini adalah domba. Kita bukan kambing, kita ini domba. Domba itu nature-nya domba. Gak lagi suka dalam lumpur. Makanya cek diri saudara dan saya, kita harus cek coba. Kalau kita masih senangnya di dalam lumpur, jangan-jangan kamu masih babi bukan domba. Coba saya ngomong kanan kiri, lu babi apa domba? Kalau babi enaknya di sate, bukan? Jangan-jangan kita harus lihat, kenapa ya? Kok aku orang Kristen? Kenapa ya aku masih kok ke gereja? Kok aku sukanya masih nyemplung di dalam dosa? Jangan-jangan memang kamu selama ini belum lahir baru. Jangan-jangan cuma KTP-mu aja yang Kristen. Tapi hidupmu sesungguhnya belum mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Makanya kemarin sempat di minggu lalu, ini saya masuk sedikit di sini. Minggu lalu saya bawa anak-anak youth ke conference di Semarang. Lagi bicara tentang pasangan dan tujuan Tuhan. Selesai habis sesi itu ramelah anak-anak youth. Dia nanya, Pastor jadi gimana cari pasangan hidup? Apakah dia harus, kita satu agama Pastor. Harus ke gereja Pastor. Saya bilang kuncinya bukan itu, kuncinya lahir baru. Saudara bisa ada di dalam gereja tapi saudara belum lahir baru masalahnya. Jadi dibaptis Pastor, bukan dibaptis, lahir baru. Karena orang yang dibaptis pun belum tentu lahir baru. Kalau lahir baru berarti nature-nya berubah. Jadi jangan sampai tertipu bahwa, oh Pastor dia kan sudah ke gereja. Yang penting dia ke gereja Pastor. Enggak ada jaminan. Dia harus mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. No point. Tapi namanya Yohanes loh Pastor. Saya mau kasih tahu saudara, yang namanya Yohanes yang masuk penjara juga banyak. Namanya Yesaya loh Pastor, rohani, nabi. Tapi dia di penjara deh. Gak ada urusan dengan nama, gak ada urusan dengan ada di dalam gereja, gak ada urusan dengan ibadah. Lahir baru. Orang yang lahir baru pasti ibadah, orang lahir baru pasti dibaptis, orang yang lahir baru pasti cinta Tuhan, orang yang lahir baru pasti takut Tuhan. Lahir baru. Supaya apa? Supaya ketika lihat lumpur gak nyemplung lagi di situ. Kekudusan tidak sulit buat mereka yang benar-benar lahir baru. Tapi buat mereka yang masih suka sama dosa,
Bicara kekudusan akan sesuatu yang menyeramkan dan yang mengikat. Kekudusan bukan hanya terjadi ketika ibadah di hari Minggu, tapi di setiap hari dalam kehidupan kita. Bukan pada saat di depan orang kelihatannya holy dan kudus, tapi pada saat kita sendiri justru seringkali. Ketika gak ada orang seorang pun yang melihat kecuali Tuhan. Apa yang kita scroll, apa yang kita pencet dengan jempol kita. Pada saat pacaran, bisa gak kita ambil sebuah keputusan untuk gak berduaan saja misalnya. Pacaran dengan kudus, set apart. Gak ikut gaya-gaya dunia. You get the point? Kemarin saya bagikan di grup. Standar kekudusan itu adanya di dalam rumah Tuhan. Standar kekudusan adanya di dalam firman Tuhan. Jadi kalau orang pacaran nih, kenapa pacaran mulu ya? Kalau orang pacaran dan tidak berada di dalam rumah Tuhan dan tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti pacarannya sesuai dengan standarnya dunia. Kalau gaya datingnya tidak, karena standar itu adanya di dalam rumah Tuhan. So rumah Tuhan itu menentukan sebuah standar kekudusan. Dan standar berikutnya ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita dating aja udah gak ada di dalam dua tempat ini, dua hal ini, udah pasti standar pacaran kita pakai standarnya dunia. Kita pikir baik-baik saja. Tidur sebelum hubungan seks sebelum nikah baik-baik saja. Kenapa? Karena kita gak pasang standar, gak punya standarnya. Yang mengerti katakan amin. So who we are? Siapa kita? Karena kerajaan Allah gak bisa diekspansi di dalam bumi ini jika anak-anak Tuhan tuh belum tahu atau tidak menghidupi identitasnya di dalam Tuhan. Mari kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9. Saya belum khotbah ini. Saya baru intro. Saya baru introduction. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di mata Tuhan kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini adalah umat pilihan. Katakan sama saya, umat pilihan. Kita ini adalah the chosen people. Imamat yang rajani. Imam dan raja. Imam itu, apa sih? Imam itu pribadi yang menghubungkan seseorang dengan Tuhan. Jadi kita bisa terhubung langsung dengan Tuhan tanpa imam. Konsep kita harus berubah. Jangan kalau ketemu Tuhan tunggu pastor dulu, tunggu pendeta dulu. No, kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Karena kita imam. Raja itu memerintah. Kita adalah bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan, bangsa yang di-set apart. Kita masih ada di dalam dunia tetapi kita tidak sama dengan dunia. Kita dikhususkan oleh Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Allah. God's own possessions. Kita ini kepunyaannya Dia. Jadi kita ini, saya ini adalah pilihan Tuhan. Saya ini adalah imam dan raja. Saya ini adalah kudus. Saya ini adalah kepunyaan Tuhan. Itu saudara dan saya. Itu adalah identitas saudara dan saya. Nah hari ini saya mau bagikan. Dari identitas yang kita punya. Bagaimana kita dipisahkan. Bagaimana kita bisa di-set apart? Yang pertama adalah set apart from the world. Kita tuh dipisahkan dari dunia. Di 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi pada saat kita tidak taat, pada saat kita menuruti hawa nafsu, kita itu hidup di dalam kebodohan, firman Tuhan katakan. Waktu-waktu atau saat-saat di mana kita belum lahir baru itulah waktu-waktu kebodohan kita. Coba kalau kita renungkan kita yang sudah lahir baru. Kalau kita ingat yang lalu. Bodohnya minta ampun. Tadi lagu tadi mengingatkan saya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kalau kita ingat cara hidupku yang lama.
bodohnya nggak ketulungan. Bodoh. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Coba ngomong kanan kirimu, kamu udah masih bodoh apa udah pinter sekarang? 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu tidak mau hidup kudus, jangan-jangan kamu sedang mengikuti dan percaya Tuhan yang salah. Because God is a holy God. Kalau kita masih nggak memutuskan hidup kita untuk aku mau hidup kudus, hidup kita masih sembrono, masih ngawur, jangan-jangan kamu mengikuti Tuhan yang salah. Kudus itu artinya kita berani memisahkan diri kita dari cara berpikir, cara hidup, cara pandang, dan nilai-nilai dan kepercayaan dunia. Saya mau ajak saudara lihat, ada satu kali Allah berfirman memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa di Keluaran 34 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Saudara baca yang genap, saya baca yang ganjil ya. Lalu ayat terakhir kita baca sama-sama. Yuk kita baca 2, 3. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka harus kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka sama-sama. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina untuk mengikuti Allah mereka. Dengan kata lain, Allah sedang memberikan perintah kepada Musa agar bangsa Israel itu menguduskan dirinya pada saat mereka masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan. Mengususkan hidupnya, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain di negeri yang akan mereka tinggali. Supaya apa? Supaya mereka jangan sampai tercemari atau mereka ikut-ikutan dengan bangsa lain. Menyembah Allah lain, mempersembahkan korban buat mereka, makan korban sembelihan untuk Allah lain. Jangan kawin atau mengawinkan dengan bangsa itu, atau anak-anak mereka menjadi mengikuti Allah bangsa-bangsa itu. Bukankah Allah yang sama juga berkata kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pisahkan dirimu dari dunia. Jangan jadi sama dengan dunia. Jangan ikut-ikutan dunia. Coba ngomong kanan kirimu, jangan ikut-ikutan dunia. Supaya kita gak tercemar. Supaya kita gak menjadi sama seperti dunia. Sebab saudara berbeda. Sebab kamu berbeda. Karena saudara adalah umat pilihan Tuhan. Saudara adalah imam dan raja. Saudara adalah kudus. Saudara ada kepunyaannya Tuhan. Saudara bukan kepunyaannya dunia. Katakan amin. Saudara harus tahu kalau saudara suka beli buah. Buah yang baik itu harus dipisahkan dari buah yang busuk. Saudara beli apel.
Kalau saudara beli apel, apel itu busuk. Saudara harus pisahkan yang baik itu dari yang busuk. Set apart. Supaya apa? Supaya yang busuk ini, apel yang busuk ini gak menularkan kepada apel yang busuk sehingga apel yang baik jadi busuk. Siapa yang suka beli buah di sini? Saudara akan ngerti maksud saya. Kalau kita beli buah dan ada buah yang busuk, kita harus dengan segera pisahkan itu. Yang baik itu kita pisahkan. Saudara dan saya di-handpick oleh Tuhan, dikhususkan, di-set apart, dipisahkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Jangan cemari diri saudara, pisahkan dirimu dari dunia. Berani mengambil keputusan, memisahkan diri dari dunia. Pastor, nanti kalau saya dibilang gak keren gimana? Biarin aja gak keren buat dunia, tapi saudara berkenan di mata Tuhan. Buat apa keren di mata dunia, tapi saudara gak dikenan di mata Tuhan? Pastor, nanti saya dibilang bodoh sama dunia. Bodoh kamu jadi orang Kristen, ikut orang gereja-gereja. No, biarin aja. Tahukah saudara bahwa apa yang bodoh buat dunia justru dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat oleh dunia. Apa yang lemah dipilih dunia, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Pastor, nanti kalau saya begitu saya dibilang aneh. Biarin aja dibilang aneh. Lebih baik benar di mata Tuhan daripada aneh di mata Tuhan. Saudara mau benar di mata Tuhan atau saudara mau aneh di mata Tuhan? Pastor, nanti dibilang sok suci, biarin aja sok suci. Karena memang Tuhan sedang menguduskan kita dan menyucikan kita setiap hari kok. Pastor, nanti kalau saya kehilangan teman-teman gimana? Gak ada masalah kamu kehilangan apel yang busuk. Nanti kamu akan ketemu apel yang baik yang sama-sama dipisahkan di set tepat oleh Tuhan. Kenapa mesti merasa dirugikan pada saat saudara berpisah dengan apel yang busuk? Change your mindset. Kalau saudara pisahkan diri saudara dari apel yang busuk, saudara akan ketemu apel yang baik yang sama-sama dipisahkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara yang cari, yang lagi dating, set apart your life. Nah, saudara lagi cari pasangan hidup, set apart diri kalian. Nanti kalian akan ketemu apel yang bagus, yang sama-sama di set apart. Kalau ada dua keranjang, satu keranjang penuh dengan apel busuk, satu keranjang apel yang baik yang sudah di set apart. Saudara mau pilih berada di mana? Terus saudara pilih pasangan, cari pasangan yang ada di dalam keranjang apel yang baik dong. Ngapain kita cari pasangan yang ada di dalam keranjang apel yang busuk? Apa masuk akal buat saudara? Dan keinginan itu harus punya. Saya berdoa supaya pada selesai khotbah ini, saudara ibadah ini, sudah pulang, sudah punya keinginan satu. I want to set apart. Saya mau dipisahkan oleh Tuhan. Dan itu harus dimulai dari rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Di 1 Petrus 1 ayat 17 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, ingatlah Allah yang kita panggil Bapa itu tidak membeda-bedakan orang. Dia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Sebab itu hiduplah dengan hormat dan takut kepadanya selama kita hidup sebagai pendatang di dalam dunia ini. Kalau kita gak punya rasa takut dan rasa hormat, kita akan anggap sepi, anggap sepele, anggap enteng, anggap hina kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti kita dikasih jubah putih yang bersih, malah kita ingin mencemarinya, bahkan kita ingin menanggalkan. Gua gak mau pakai ini. Kita harus punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Siapa di sini kalau saudara, pernah gak saudara pergi makan nasi padang atau makan soto, makan yang kuah-kuah yang berwarna, saudara pakai baju putih? Pernah gak? Apa yang saudara lakukan? You protect your life, you protect your shirt. Saudara akan lindungi dirimu bukan? Udah biarin aja kena kari, biarin aja. Enggak ada kan? Saudara akan lindungi baju saudara. Apalagi saudara lagi pergi pesta, baju pengantin atau baju putih. Terus saudara lagi lewat jalan. Misalnya pernikahannya di Bali misalnya. Dari dalam hotel ke venue-nya di outdoor, saudara harus lewatin tuh rumput, lewatin pathway. Saudara yang pakai baju pengantin, apa saudara akan angkat ini. Kalau bisa, apalagi habis hujan, saudara akan hati-hati.
Supaya apa? Supaya baju putihmu gak kena kotor. Kalau kita gak pernah melihat bahwa kita telah dikuduskan oleh Tuhan, sembrono hidupmu pasti. Sama kayak orang makan nasi padang, sembrono. Baju becet semua di mana-mana. You get the point? Paling seru kalau lagi pakai baju putih, makannya hot pot, kuah mala. Seru. Boiling hot pot gitu ya. Kuah mala gitu. Cabai-cabai merah-merah gitu. Wah, kita ngambil bakminya dari dalam. Kita ngeri kena bajunya. Makanya pakai celemek. You get the point? Hormat dan takut akan Tuhan. Coba ngomongin ini, hormat dan takut akan Tuhan. Yang kedua adalah set apart through the word. Dipisahkan melalui firman. Di Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Saya pernah bagikan ini, bahwa ketika tidak ada korban di atas altar, di atas mezbah, tidak ada api Tuhan turun. Kalau tidak ada api Tuhan turun, tidak ada kemuliaan turun. Dan korban yang terbaik yang kita bisa berikan di atas altarnya Tuhan adalah hidup saudara dan saya. Hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kata mempersembahkan di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah paristemi. Artinya adalah menempatkan di hadapan. Mempersembahkan, mendedikasikan, menyerahkan sesuatu kepada seseorang untuk suatu tujuan. So we need to dedicate our life. Menempatkan hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Gimana caranya, Pastor? Ayat selanjutnya, yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana supaya kita gak jadi serupa dengan dunia ini? Pada saat kita berubah oleh pembaruan budi kita. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. We need to renew. Hari ini saudara datang di ibadah, saudara sedang di renew oleh kebenaran firman Tuhan. Change the way of think. How you think. Bagaimana saudara berubah dengan cara berpikir saudara. Kita bukan mencari-cari atau kita pilih-pilih firman Tuhan mana yang aku suka. Atau yang cuman kita ingin dengar. Kita harus mendengarkan firman Tuhan yang memang kita harus dengar. Bukan kita pilih-pilih, oh ini gue suka, yang ini enggak. Yang ini suka, gue enggak. Aduh ngomong kudus, enggak lah. Ngomong dosa, enggak. Ngomong tobat-tobat, enggak usah lah. Aku maunya yang berkat, aku mau yang berkat. Aku maunya yang Tuhan memberkati kehidupan gue. 2 minggu lalu, seorang hamba Tuhan bilang sama saya begini. Don't looking for the church that closest to your house. But looking for the church that closest to your Bible. Jangan cari gereja yang terdekat dengan rumahmu, tapi carilah gereja yang terdekat dengan Alkitabmu. Artinya bukan gereja yang cuma dekat di rumah, bukan gereja yang cuma mengentertain saudara, lalu saudara ketawa di gereja, lalu happy saudara. Bukan gereja kemana saja saudara asal pergi ke gereja. Oh karena pacar saya suka di situ, saya pergi situ aja deh. Padahal cek pacarmu tuh bertumbuh nggak juga nggak di situ. Jangan udah sekian lama nggak berubah-ubah hidupnya. Bukan gereja yang hanya sekedar memotivasi saudara. Bahwa hidup kita tuh dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan karena motivasi. Gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kalau bisa, Pastor, kalau misalnya gerejanya dekat rumah saya dan mengajarkan kebenaran dan paling dekat dengan Bible. Puji Tuhan, saya rumahnya di belakang sini. Tinggal lompat udah sampai ke the hall sini. Tempat ibadah. Puji Tuhan.
Bukan ukurannya, bukannya jaraknya. Tapi seberapa gereja itu closest to the Bible. Mengajarkan kebenaran dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Gereja yang bukan cuma ngajar kasih yang sayang-sayangan aja, tetapi kasih yang menemplak saudara, mendisiplin saudara, dan kasih yang mendewasakan saudara. Kalau gereja cuman ada orang yang cuman ngomong, ngajar sesuatu cuman Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Puji Tuhan, Tuhan memang sayang kita. Tapi kalau dari dahulu sekarang selama-lamanya cuman dikasih tahu Tuhan sayang kamu, tapi sisi lain kasih nggak pernah diajarin, kasih itu juga tabokin saudara supaya saudara sadar. Kita nggak pikir bahwa Tuhan sayang. Jadi udah hidup gue gini aja. Gereja harus bisa membawa saudara hidup dalam pertobatan. Hidup takut dan gentar sama Tuhan. Hidup hormat sama Tuhan. Bukan main-main. Bukan som-som kuku. Panas enggak, dingin enggak. Gereja bukan yang terus menerus memberikan susu kepada saudara, tapi gereja yang memberikan solid food buat saudara supaya makanan yang keras supaya saudara dewasa. Karena kita membutuhkan makanan keras, solid food supaya kita menjadi dewasa. Buat kita yang dewasa, pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan Tuhan bilang harus berubah, lu harus bertobat, kita berubah. Kita bertobat. Setiap hari bertobat, berubah, bertobat, berubah, bertobat, berubah. Maka dengan demikian makin lama makin hari kita makin segambar dan serupa dengan Yesus. Kalau kita nggak pernah bertobat, berubah, gimana kita bisa menjadi segambar serupa dengan Yesus? Makanya kita perlu makan firman Tuhan setiap hari. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Kemarin saya bilang kalau 2000 tahun lalu bangsa Israel itu makanannya roti. Kalau 2000 tahun lalu bangsa Israel itu ada di Singkawang, makanya makanannya bakmi Singkawang. Manusia bukan hidup dari bakmi saja gitu ayatnya. Tapi enggak. Manusia bukan hidup dari roti saja, dari makanan fisik yang kita makan. Tapi dari setiap kebenaran firman yang keluar dari mulutnya Allah. We need the word of God. Nah, makan itu bukanlah kewajiban. Habis selesai ibadah ini saudara pergi keluar udah pikir. Jangan sekarang udah mikir, gue pulang makan apa ya? Di food court kah, di bawah kah? Saudara udah pikir, lapo kah? Saudara udah pikir gue makan di mana? Karena makan itu adalah kebutuhan bukan kewajiban. Buat orang yang dewasa, makan firman Tuhan itu adalah kebutuhan. I need the word of God in my life. Pertanyaan saya, buat yang udah tahu jangan jawab. Siapa orang yang kalau makan itu bukanlah kebutuhan tapi kewajiban. Mesti dipaksa. Mesti dikasih iPad dulu. Dikasih nonton film dulu. Mau dikasih makan ubur-uburan dulu. Dia lari kemana-mana. Supaya dia makan. Kayaknya makan itu tersiksa banget buat dia. Siapa itu? Anak kecil. Makanya kalau kita masih terus mengingati saudara, jangan lupa baca firman, makan firman setiap hari. Pastor, aku masih bolong-bolong. Anak kecil kau. Mesti diingetin terus. Baca firman tuh, aduh. Karena saudara menganggap bahwa baca firman itu, makan firman itu masih sebuah kewajiban. Ya kalau kita bilang kewajiban, ya berat. Tapi kalau gue butuh. I need the word of God in my life. Maka buka Alkitab saudara itu bukan lagi suatu hal yang menyusahkan buat saudara. Katakan amin. Alkitab itu menjadi panduan hidup kita. Di luar daripada apa yang dalam Alkitab tulis, itu datang dari musuh. Nah kerjanya musuh adalah membuat setiap orang percaya kalau bisa buta firman. Kalau dia buta jadi bodoh. Kalau bodoh gampang dibohongin dan gampang ditipu. Kalau bisa dia buat saudara gak tahu. Kalau bisa dia buat saudara gak hidup di dalam firman supaya kena tipu. Kerjanya iblis adalah mentuis kebenaran.
Supaya buat barang siapa yang tidak menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan itu mudah ditwist dan dibengkokkan dari kebenaran. Dan jadi dalam hidup ini kita cuma punya dua pilihan. We live by the word or by the world. Kita nih hidup dengan firman atau dengan dunia. We cannot live both. Kita gak bisa hidup di keduanya. Jadi kalau kita mau hidup di dalam firman, kita hidup di dalam firman. Tapi kalau kita mau hidup di dalam dunia, hidup di dalam dunia. Kita gak bisa injak di dua kaki. Kita bukan amfibi. Kita bukan katak yang bisa hidup di air, hidup di darat. Saudara domba. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, we set apart for God's purpose. Kita dipisahkan oleh tujuan Tuhan. Kembali ke 1 Petrus 2:9 tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam the message-nya dikatakan gini, saya langsung bacakan yang Indonesianya. Saya langsung terjemahkan. Tetapi kamu adalah orang-orang yang dipilih Allah, yang dipilih untuk panggilan tinggi pekerjaan keimamatan, yang dipilih untuk menjadi umat yang kudus, alat-alatnya Allah untuk melakukan pekerjaannya dan berbicara baginya untuk memberitahu kepada orang lain tentang perbedaan yang Ia buat bagi kamu, dari tidak ada menjadi ada, dari ditolak menjadi diterima. Tuhan memilih kita, Tuhan menguduskan kita, Tuhan memisahkan kita untuk apa? Untuk menjadi alatnya. For His purpose. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan memberitakan Tuhan. Menjadi saksi apa yang telah Tuhan kerjakan buat hidup kita. From nothing to something. Dari bukan siapa-siapa, dari nol, dari hidup hancur, hidup gak ada harapan, hidup babak belur, hidup di dalam dosa, menjadi seseorang yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang dipulihkan, hidup yang dikuduskan oleh Tuhan. Dari seseorang yang ditolak, seseorang yang rejected menjadi seseorang yang diterima oleh Tuhan. Itu adalah tugas saudara dan saya untuk memberitakan kepada dunia. Di Ibrani 12:14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Katakan kanan kirimu, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Kata kerjalah di dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya adalah doiko. Doiko itu mengejar aktif terus-menerus. Mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras untuk mendapatkannya. Jadi mengejar kekudusan sesuatu yang aktif, bukan pasif. Proses yang terus-menerus dikejar. Dengan tekad, dengan intensitas, dengan kegigihan. Gak bisa namanya mengejar kekudusan, ya udah diam aja. No, you have to pursue. Selalu kejar. Dengan tekad, dengan intensitas, dengan kegigihan. Saya bayangkan hari-hari ini ada orang yang berusaha masuk ke sekolah perguruan tinggi negeri. Top 3 di Indonesia. Dia dengan gigi, dengan tekad, dengan intensitas. Dia belajar ujian, dia lakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam sekolah perguruan tinggi itu. Aktif, katakan aktif. Kata melihat Tuhan di sini atau mengalami Tuhan. Melihat kemuliaannya. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak berada dalam persekutuan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ngerti maksud saya? Saudaranya nggak ketemu Dia. Saudara nggak bersekutu dengan Dia. Bagaimana saudara bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Makanya hidupnya pada ngawur. Makanya firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena kalau gak ada kekudusan, gak ada satu orang pun bisa melihat Tuhan. Katakan amin. Kita dikuduskan untuk memenuhi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri.
Tuhan hadir dalam kehidupan kita bukan untuk memenuhi kehendak kita, tetapi untuk memenuhi kehendaknya atas hidup kita. Maukah saudara menyerahkan hidup saudara untuk kehendak Tuhan? Maukah saudara meletakkan kehendak saudara di bawah kehendaknya Tuhan? Kalau iya, berarti Yesus adalah benar-benar Tuhan saudara. Karena untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, kita pikir hanya saya butuh percaya. Yes, percaya penting. Tapi kita juga butuh penundukan diri. Because He is Lord. Lord. Lord itu Tuhan. Kalau Dia Tuhan, kita hamba. Kalau Dia Bapa, kita anak. Anak turuti kehendak Bapa. Kalau kita hamba ngikuti kehendak Tuhan. Makanya kita sebut Tuhan Yesus itu adalah Lord Tuhan. Bukan sekedar juru selamat dalam kehidupan kita. Kalau Dia Lord, berarti kita harus taruh kehendak hidup kita di bawah kehendaknya Dia. Katakan amin. Ada satu hal yang sering missing yang saya mau bagikan di sini dalam kehidupan kekristenan. Bahwa seseorang bisa mengaku dan percaya kepada Yesus, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak benar-benar menjadikan Yesus itu sebagai Lord di dalam kehidupan. Sampai kita bisa benar berkata, Lord, let your will be done in my life. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanmu. It is not my will, but it is your will. Itu baru benar-benar Yesus itu adalah Lord-nya kita. Tapi kalau kita masih mau sehidup seenak kita, semau gua sendiri, Dia bukan Lord-nya saudara. Saudara cuma ngaku-ngaku Dia Lord saudara. You get the point? Awal mula setiap saudara saya dikasih oleh Tuhan. Tapi kita gak boleh berhenti sampai Tuhan tuh mengasihi kita. Kita gak boleh berhenti sampai sadar bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Tapi kita harus bertumbuh untuk mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kalau kita hanya berhenti bahwa sampai pada I know God's love me. But do you know perintah utamanya Tuhan apa? You need to love God with all your heart. Segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, dan akal budimu. Kemarin saya sharing dengan orang. Minimal ada 3 kategori orang. Pertama kategori yang gak tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi dia. Yang dia tahu Tuhan benci dia, Tuhan marah dia, Tuhan murka sama dia. Jadi akhirnya selalu hidup dalam keadaan terhakimi, merasa bersalah. No. God love you so much. Tuhan tuh mengasihi saudara. Dia mati buat saudara. He love you so much. Berhenti menghakimi diri saudara sendiri. Datang sama Dia. Minta ampun. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kita. Yang kedua ada orang yang tahu Tuhan mengasihi dia. Tapi dia gak mengasihi Tuhan. I know God love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Saya tahu Tuhan mengasihi saya. But pertanyaannya bukan, do you know He love you? Do you love Him? Itu yang ketiga. Dia tahu Tuhan mengasihi dia, tapi dia juga mengasihi Tuhan. Kasih yang saudara terima, kasih yang tanpa syarat yang saudara terima dari Tuhan, masuk dalam hati saudara, biar itu bertumbuh. Sehingga menjadi modal dan dasar kita untuk kembali mengasihi Tuhan tanpa syarat. Yang mengerti katakan amin. Menerima kasih Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Yang menyelamatkan hidup kita itu enggak menghilangkan tanggung jawab kita untuk terus hidup benar, hidup kudus, dan hidup menyenangkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kasih yang kita terima dari Tuhan. Kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk terus hidup benar, hidup kudus, dan hidup berkenan di mata Tuhan. Jadi jangan sampai kita hanya terima kasih Tuhan, terima kasih karunia Tuhan, tapi rasanya tanggung jawab untuk hidup kudus, benar, dan berkenan kayaknya gak perlu. Jadi hidup kita ngaco, ngawur sebagai anak Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Sebab orang yang mengasihi Tuhan akan hidup setia menaati kehendak-Nya dan berjalan dalam tujuannya. If you love God, kita akan setia, kita akan faithful untuk menaati kehendak-Nya dan berjalan dalam tujuannya. Quote penutup. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu gak pernah manggil kita untuk jadi jemaat yang setia. Pastor, aku udah tertanam dalam gereja ini, aku dari sejak awal gereja ini, Pastor. Belasan tahun. Mungkin saudara ada yang datang dari gereja yang lain, saya udah puluhan tahun di situ. Tuhan gak pernah panggil kita untuk jadi jemaat yang setia, tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi hamba yang taat dan setia. Karena saudara bisa aja ada di dalam gereja jemaat yang setia, tapi belum tentu saudara jadi hamba yang taat dan setia. Katakan amin. Kesimpulannya, Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. So far so good. Kenyang nih. Saudara kenyang. Saya aja kenyang di sini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya. Yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu menyiapkan undangan VIP terbuka untuk masuk ke dalam ruangan VIP-nya dia, di ruang kudusnya dia. Tapi undangan itu untuk orang tertentu. Untuk siapa? Untuk orang yang bersih tangannya. Artinya gak tercemar, yang kudus, yang hidupnya dipisahkan. Orang yang murni hatinya, bersih, tidak tercemar. Gak ada niat jahat, gak ada tipu daya, gak ada motivasi tersembunyi, gak ada kemunafikan. Ayat kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Siapa yang menerima berkat? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat ke-6 terakhir. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajahku, wajahmu, ya Allah Yakub. Mereka adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Saya mau saudara pulang dengan satu ketetapan dalam hati saudara. Aku telah dikuduskan, disucikan di dalam nama Yesus. But I need to live set apart. Tapi saya butuh hidup dipisahkan dari dunia. Dan mau dikuduskan setiap hari, disanctify oleh Tuhan. Supaya bersih tangan kita dan murni hati kita. Jadi anak-anak Tuhan yang bukan gampangan. Tapi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Love Him. Fear Him. And honor Him. Katakan amin.